Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mubi. Alhamdulillah, insya Allah kita akan lanjutkan podcast kali ini dengan tema ketaatan total pada syariah Allah. Tak terasa Hari Raya Idul Adha tahun ini akan segera tiba. Namun Idul Adha kali ini kita rayakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Korban makin banyak berjatuhan. Ribuan orang meninggal, puluhan ribu orang terinfeksi virus COVID, bahkan jumlah orang yang terinfeksi virus ini makin meningkat. Pada saat yang sama, penanganan wabah pandemi ini makin tidak jelas arahnya. Wajar jika publik makin kecewa, sebagian bahkan frustasi. Kepercayaan mereka kepada pemerintah makin tinggi akibat pemerintah salah urus sejak awal. Pada level keimanan, kita tentu wajib mengimani bahwa hanya Allah SWT yang kuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Semuanya ada dalam genggamannya, sakit maupun sembuh, baik ataupun buruk, semuanya ada dalam kuasanya. Orang beriman juga harus meyakini bahwa semua hal termasuk musibah datang dari Allah. Oleh karena itu, hanya kepada Allah lah kita meminta segala perkara. Saat ditimpa musibah, kita pun wajib bersabar. Semua urusan harus kita serahkan kepadanya, yaitu kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Siapa saja yang mengimani Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Tahu atas segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Pada saat ditimpa musibah, kaum muslim harus bertaubat, meningkatkan ibadah, banyak berdoa, dan melaksanakan berbagai amalan nafilah lainnya. Intinya, mereka harus banyak bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ini adalah momen untuk kembali kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, baik secara personal maupun kolektif. Wujud tobat adalah dengan menjalankan ketaatan total atas semua perintah dan larangan Allah. Ketaatan total kepada Allah telah dicontohkan secara paripurna oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam sebuah peristiwa monumental sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah ini, kita kembali mengenang peristiwa agung tentang dua kekasih Allah ini. Betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim dalam menaati perintah Allah. Beliau rela diperintah oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, Ismail alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim, Ismail adalah buah hati, harapan, dan kecintaannya yang telah lama beliau dambakan. Namun, di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah kepada beliau untuk mengorbankan putra kesayangannya itu. Allah berfirman, tatkala anak itu telah mencapai usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih dirimu. Karena itu, pikirkanlah apa pendapatmu." Atas perintah Allah tersebut, Nabi Ibrahim mengedepankan kecintaan yang tinggi, yakni kecintaan kepada Allah. Sebaliknya, beliau segera menyingkirkan kecintaan yang rendah, yakni kecintaan kepada anak, harta, dan dunia. Perintah amat berat itu pun disambut oleh Ismail dengan penuh kesabaran. Beliau bahkan mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, "Ayah, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail termasuk seharusnya menjadi teladan bagi kita. Tidak hanya teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban, kedua kekasih Allah ini juga merupakan teladan dalam berjuang dan berkorban. Tentu demi wujudkan ketaatan kepada Allah SWT secara total. Ketaatan pada syariahnya secara kafah. Sungguh saat ini syariah Allah telah diabaikan dan dicampakkan, terutama syariah yang terkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum, pidana, pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sungguh sangat berarti bagi kita dalam menjalankan semua perintah Allah, yakni dengan mengamalkan dan menerapkan syariahnya secara kafah, termasuk kewajiban memutuskan perkara dengan hukumnya. Ini sebagaimana yang telah Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya. Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan.
Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, berhati-hatilah engkau terhadap mereka, jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagai wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang telah Dia turunkan kepada beliau. Perintah tersebut juga berlaku bagi kita, umat beliau. Mafhum dari ayat ini yakni hendaknya umat Islam mewujudkan seorang hakim, yaitu penguasa sepeninggal Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara menurut hukum-hukum Allah. Di Indonesia, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, rakyat makin terhimpit kemiskinan. Harga-harga kebutuhan pokok terus membumbung tinggi. Ada rencana sembako akan dipajaki, pendidikan mahal tetapi kualitasnya rendah. Layanan kesehatan makin tak terjangkau, budaya barat yang merusak semakin marak. Hukum dan undang-undang seperti undang-undang Omnibus Law yang hanya menguntungkan korporasi dilegalkan. Korupsi kian merajalela, termasuk korupsi bansos COVID-19. Sungguh sangat memalukan. Korupsi ini melibatkan 3 pilar demokrasi sekaligus, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ini bukti yang kesekian kalinya bahwa sistem ini melahirkan korupsi. Sungguh pangkal keterpurukan ini bersumber pada satu hal, yakni penyimpangan terhadap aturan-aturan Allah. Ketidaktaatan pada syariahnya secara kolektif, kita masih berpaling dari Al-Quran. Keadaan itulah yang telah diterangkan oleh Allah. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Menurut Imam Ibnu Katsir, makna berpaling dari peringatanku adalah menyalahi perintahku dan apa saja yang telah aku turunkan kepada Rasulku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Adapun kehidupan yang sempit di dunia tidak lain adalah kehidupan yang semakin melarat, miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas, dan sebagainya, sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri muslim sekarang. Kondisi buruk ini tentu tak boleh terus berlangsung. Kaum muslim harus segera mewujudkan ketaatan penuh dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Demikian sebagaimana yang Allah inginkan. Hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Penerapan syariat Islam secara kafah adalah wujud ketaatan total kepada Allah. Hal ini mengharuskan adanya kepemimpinan yang adil yang menerapkan sistem yang adil pula. Itulah kepemimpinan yang menerapkan syariat Islam secara total. Kepemimpinan seperti itu juga berfungsi sebagai penjaga bagi kaum muslim, baik agama, darah, harta, maupun kehormatan mereka. Rasulullah bersabda yang artinya, sungguh imam, khalifah itu adalah perisai, di belakangnya orang-orang berperang dan kepada dia mereka berlindung. Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini bermakna bahwa imam merupakan benteng atau tameng karena ia melindungi umat dari serangan musuh terhadap kaum muslim, memelihara hubungan kaum muslim satu sama lain, dan menjaga kekayaan mereka. Spirit sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, jelas membutuhkan pengorbanan. Dalam konteks ini kita patut bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh manakah pengorbanan kita dalam menjalankan ketaatan total kepada Allah? Dengan melaksanakan kewajiban penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jika kini kita bersegera dan dengan ringan memenuhi perintah berkurban, padahal itu menurut jumhur fuqaha hukumnya sunnah, maka semestinya kita lebih bersegera dan lebih ringan menerapkan syariah Islam sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Semoga Allah SWT segera menurunkan pertolongannya kepada kaum muslim. Semoga kita pun termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dan berkorban penuh keikhlasan dalam rangka mewujudkan kehidupan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Mubi, ini podcast kali ini yang bisa kami sharekan kepada sahabat Mubi. Sahabat Mubi bisa kirimkan komentar mengenai buletin ini, bisa langsung WA ke nomor 0858 7508 5961. Bisa juga teman-teman langsung hubungi ke Instagram kami, yaitu @muslimabicara.id, atau bisa juga kirimkan komentar teman-teman ke email kami, yaitu muslimahberdaya2021@gmail.com. Nah, bagaimana seharusnya kita menjalani ketaatan? Kami tunggu rekaman dan komentar ya teman-teman, komentar dari teman-teman semua.